Artinya kalau kita balik, siapa sebetulnya yang diam? Kan sementara yang dianggap Ma'ruf Amin diam. Loh enggak, yang diam itu presiden. Diam apa? Mendiamkan pemburukan demokrasi. Jadi saya usulkan wakil presiden 3 periode. Ma'ruf Amin bikin beritanya memang kecil saja, tapi tidak begitu menarik perhatian. Tapi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf Amin itu menarik tuh, Bung Rocky. Dia menyebutkan indeks demokrasi Indonesia itu berdasarkan data, kan disebutkan bahwa indeks demokrasi Indonesia itu turun di bawah Timor Leste, di bawah statusnya di bawah Timor Leste. Jadi sebenarnya data ini sudah lama dipublish, tapi ketika yang menyampaikan Pak Ma'ruf Amin yang lama tidak muncul kan jadi menarik gitu. Oke, impresi saya pertama, Pak Ma'ruf Amin akhirnya mengambil data ini untuk dia ucapkan pertama kali setelah dia diam. Dan itu pertanda sebetulnya bahwa dia mau kasih tahu bahwa dia tidak bertanggung jawab loh terhadap penurunan indeks-indeks itu. Karena selama ini dia nggak dikasih peran. Jadi kira-kira itu protes diam-diam dari Pak Ma'ruf Amin. Kita anggap aja begitu tuh. Kan sebagai orang yang terpelajar, kan Pak Ma'ruf Amin kan mengerti demokrasi, ilmu-ilmu sosialnya bagus banget. Jadi dia mungkin terganggu. Kenapa itu nggak dibicarakan? Sehingga dimensi intelektualnya yang muncul, dimensi politisnya dia diam karena Pak Jokowi nggak pernah ajak mungkin ke peran tertentu. Tapi akhirnya dia memunculkan aspek akademis dari hidupnya tuh. Dia guru besar kan. Dan karena itu kuriositas dia itu yang justru terbit pertama kali. Nah kita mesti kasih applause bahwa Pak Ma'ruf Amin diam-diam sebetulnya mengevaluasi keadaan sosial politik kita tuh. Jadi sekali lagi justru ini kejutan sebetulnya karena sebagai wakil presiden akhirnya dia menemukan sendiri fungsinya. Yang selama ini dianggap ban serep, sekarang dia betul-betul kemudi loh. Karena ini soal demokrasi hanya orang yang paham tentang filosofi dari kebebasan sipil yang mampu untuk memberi otokritik. Ini juga sebetulnya adalah otokritik terhadap pemerintah. Jadi saya kasih aplaus, kasih pujian kepada Pak Ma'ruf Amin bahwa beliau masih tetap mampu untuk membaca arah bangsa ini. Dan dia temukan arah bangsa ini sudah melenceng. Karena itu dia kutip indeks-indeks dari evaluasi pakar atau institusi luar negeri. Itu saya kira substansinya. Ya. Di tengah kebisuan Pak Ma'ruf Amin, dia masih bisa menuntun kita untuk melihat hal-hal yang dilupakan dalam hiruk-pikuk politik gitu. Kan Pak Jokowi nggak pernah bilang indeks demokrasi kita mundur, nggak pernah bilang soal-soal yang diuraikan oleh Pak Ma'ruf itu. Jadi sebetulnya kita lihat ada dualisme di dalam ide kepemimpinan di istana. Yang satu presiden itu ingin selalu ada di depan kamera supaya bisa mengucapkan sesuatu yang itu juga. Yang lain justru mengambil jarak. Pak Ma'ruf sebagai wakil presiden mengambil jarak untuk melakukan kontemplasi, dan hasil kontemplasi yang dia ucapkan di forum otonomi daerah itu. Mestinya ucapan luar biasa itu digaungkan lagi oleh DPR tuh. Kalau masyarakat sipil tiap hari gaungkan itu tuh. Jadi kita mau ingatkan bahwa demokrasi yang sekarang memburuk itu sebetulnya bukan hakikat masyarakat sipil, tapi itu kerjaan pemerintah. Kenapa? Karena Presiden Joko Widodo tiba ketika demokrasi sudah tersedia. Jadi kita undang dia untuk masuk ke rumah yang sudah demokratis. Nah kalau sekarang Pak Ma'ruf Amin ingatkan lagi bahwa demokrasi menurun, maka ingatan itu mesti langsung ditujukan pada Pak Jokowi bahwa buruk sebetulnya rumah yang pernah disiapkan buat beliau. Beliau tidak rawat rumah itu. Demikian juga DPR tuh, yang selalu berupaya untuk membohongi rakyat dengan regulasi-regulasi yang menghina akal sehat publik. Sebetulnya yang diucapkan oleh Pak Ma'ruf itu memang menunjukkan bahwa demokrasi kita itu bahkan memburuk sampai pada hal-hal yang absurd. Bagi kita yang ada di luar, menunggu sebetulnya ada orang di dalam kabinet yang juga atau 2-3 menteri yang berbaris di belakang Ma'ruf Amin. Bukan untuk beroposisi pada Presiden Jokowi, tapi untuk mengucapkan yang benar. Kan orang nunggu presiden mengakui bahwa indeks turun.
berkali-kali kita ucapkan itu dalam webinar segala macam seminar, nggak satupun presiden mau ngakui itu. Akhirnya wakil presidennya ngakui. Kan itu sebetulnya tamparan buat presiden. Artinya kalau kita balik, siapa sebetulnya yang diam? Kan sementara yang dianggap Ma'ruf Amin diam. Loh enggak, yang diam itu presiden. Diam apa? Mendiamkan pemburukan demokrasi itu. Saya kira nanti saya justru nunggu ucapan Muldoko atau Pak Mahfud MD yang nanti akan mengatakan, saya sudah katakan bahwa yang berhak bicara tentang keadaan istana itu cuma Ketua KSP, Sekretaris Kabinet, dan Sekretaris Negara. Pak Mahfud, Pak Ma'ruf tidak berhak untuk mengevaluasi keadaan kabinet. Jadi ini sebetulnya akan diingat orang bahwa di dalam kekuasaan telah terjadi perbedaan fundamental di dalam membaca arah bangsa. Dan saya ada di pihak Ma'ruf Amin dalam soal ini. Jadi saya usulkan wakil presiden 3 periode.